Just a voice
cahaya bagi keluarganya. Dan di setiap perjalanan manusia selalu ada sosok yang kelak mengingatkannya bahwa harapan tak benar-benar hilang. Ibu, kenapa kita hanya makan nasi terus? Iya Bu, kapan kita bisa makan pagi seperti dulu ya? Sabarlah nak, kita masih punya sisa warisan ayah. Jangan lupa berdoa. Tuhan akan memberikan jalan. Ya Allah, aku tidak sanggup melihat ibu yang terus-terusan sakit. Adik-adikku sering merasa lapar. Aku harus benar-benar pergi merantau untuk mengubah nasib keluarga ini demi mereka, ibu dan adik-adikku. Pertama kali ke kota. Iya, aku harus mencari kerja untuk ibu dan adik-adikku. Berani sekali. Kota memang keras, tapi selalu ada jalan sih bagi yang tidak menyerah. Semoga saja. Ingat, jangan berhenti bermimpi. Suatu hari kamu akan berhasil. Itu tadi pacarnya ya Pak? Cantik tuh. Wih, enggak dong Mbak, orang baru kenalan. Tapi cantik loh Mak, saya senang lihatnya. Kiki, asik apa tuh? Ah sudahlah, ada-ada saja kalian. Anda melangkah ke kota dengan harapan besar. Namun, kota tak seindah mimpi. Dari satu kantor ke kantor lain, ia ditolak hanya karena berasal dari desa. Ngapain tuh, Ak? Pulang apa mau wae? Saya lagi nyari kerja mas, saya dari desa. Ya elah, Ak. Nyari kerja di kota mah susah. Buktinya saya gini-gini aja. Tapi saya yakin semua pasti ada jalannya. Ya sudah, semangat ya. Saya cuma bisa bantu doa.
orang kayak gitu bisa masuk ke perusahaan ini? Kalau Ai jadi bos sih, Ai nggak mau ya. Saya tidak menerima lulusan SMA. Silahkan keluar. Saya yakin kinerja saya bagus, Pak. Tolonglah, Pak. Baik, sebelum saya usir kamu, cepat keluar dari sini. Nih, gembel. Sekarang lagi. Bener banget. Gak mungkin dia kasus ini. Maaf, kami belum bisa menerima Anda bekerja di perusahaan ini. Bu, saya mohon terima saya. Kali ini saya yakin kinerja saya akan bagus, Bu. Saya mohon ya, Bu. Maaf ya, kami butuh yang lebih berpendidikan. Dek, tolong ibu, Dek. Ambilkan air. Dek, tolong ibu. Ibu! Ibu! Bangun, Bu! Ibu! Ibu bangun, Bu! Tolong! Tolong saya! Tolong! Kerjaan nggak dapat. Aku ngapain lagi ya? Mengapa mencari kerja begitu sulit? Halo? Kenapa, Dek? Kak, ibu sudah tidak ada, Kak. Ibu sudah tidak ada. Sekarang banyak orang di rumah. Sudah lama dinginnya kota. Ibu, ibu, ibu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku. Aku tidak bisa jadi apa-apa. Nah, Arga, ibumu selalu bangga padamu. Jangan biarkan luka ibu memakanmu. Teruskan perjuanganmu, jadilah anak yang tidak menyerah,
dan bimbing adik-adikmu. Anak-anakku, Bapak tahu kehilangan ibu itu sangat berat, tapi ingatlah beliau sudah tenang di sisi Allah. Tangisan tak akan membangunkannya, doa kalianlah yang menjadi cahaya untuknya. Kalian juga jangan takut. Ibu memang sudah pergi, tapi doa dan kasih sayangnya tetap ada bersama kalian. Segala janji yang ia ucapkan hancur. Harapan yang ia bawa dari desa lenyap bersama kepergian ibunya. Inilah potret anak-anak yang ditelan kemiskinan, kehilangan, terluka tanpa daya, namun tetap harus hidup. Masih banyak yang perjuangkan. Dari drama ini kita bisa belajar bahwa hidup selalu meninggalkan pesan. Dan dari setiap kehilangan kita belajar arti yang lebih dalam. Jangan pernah lupa menegakkan sholat, karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Jangan pernah meninggalkan sholat, karena di sanalah hati menemukan ketenangan. Jangan lupa berbakti kepada orang tua, sebab hidup mereka adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rukunlah dengan saudara, karena persaudaraan adalah rumah tempat hati berpulang. Jangan mudah menyerah, sebab badai hanyalah jalan menuju pelangi. Meski ibu telah tiada, jangan hentikan doa untuknya, karena doa anak adalah cahaya di alam kubur. Jangan larut dalam pada kesedihan, sebab setiap tangis pasti berganti dengan harapan baru. Dan jangan pernah menindas yang lemah, sebab kekuatan sejati lahir dari kasih sayang, bukan dari kekerasan. Ingatlah, kehilangan bukanlah akhir, ia hanyalah pengingat bahwa hidup ini harus dijalani dengan iman, cinta, dan kebaikan yang abadi. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur belum.
itu semakin nyata. Ayah yang pulang dalam keadaan mabuk, kursi yang menjadi saksi bisu, anak yang lapar tanpa jawaban, dan seorang ibu yang terpaksa melawan demi melindungi buah hatinya. Beginilah wajah kelam dari perjudian yang terus menelan korban. Bukan hanya uang yang hilang, tetapi juga cinta, martabat, dan masa depan sebuah keluarga. Di Amerika, di balik gedung-gedung tinggi dan kehidupan yang tampak modern, masih ada masalah yang belum selesai. Diskriminasi. Banyak orang diperlakukan tidak adil hanya karena warna kulit, asal usul atau agama mereka. Ada yang diejek, ditolak, bahkan menjadi korban kekerasan. Diskriminasi ini sering membuat orang merasa tidak diterima dan tidak memiliki tempat yang selalu ada orang-orang yang berani berdiri melawan tidak Bersih lagi, jaga kamu hitam, bekil lagi. mereka ingin semua orang diperlakukan sama dan dihargai. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk membenci. Sebaliknya, perbedaan adalah alasan untuk belajar saling menghormati dan hidup bersama dengan Mendingan kalian gak usah percaya deh sama dia. Dia tuh udah ambil HP aku. Dia tuh ambil HP aku. Mendingan gak usah deh. di Afrika, banyak daerah yang mengalami akses terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan yang memadai. Isu ini memperburuk kondisi kesehatan anak-anak yang sering menderita akibat dehidrasi, malnutrisi dan penyakit menular. Selain itu, perubahan iklim yang semakin ekstrim menyebabkan kekeringan berkepanjangan, mengancam ketahanan dan pangan dan air. Keterbatasan ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, membuat kehidupan semakin sulit, terutama bagi keluarga yang tinggal di daerah terpencil. Bersabarlah ya, Nak. Ibu akan cari makanan.
kepada mereka. Setiap hari mereka terus berjuang untuk bertahan hidup. Meski hidup mereka dipenuhi dengan trauma dan kehilangan, mereka tidak pernah berhenti berharap. Harapan itu mungkin kecil, namun masih ada. Di tengah kehancuran, di tengah perang yang tak berkesudahan, di dunia yang sering melupakan kita, Gaza mengingatkan kita akan satu hal, bahwa ketidakadilan di satu tempat adalah ketidakadilan bagi kita semua. Dunia harus mendengar dan kita harus peduli, karena setiap nyawa yang hilang adalah bagian dari kemanusiaan kita. Di balik bendera yang berkibar di setiap negeri, dunia bernafas dan irama yang tak selalu harmoni. Ada perang yang membakar tanah dan hati, dan ada diplomasi yang kaku, bagai kaca di ujung meja perundingan. Di Afrika, anak-anak masih menunggu air jernih, sementara di kota-kota megah limbah tak kunjung berhenti. Hutan Amazon menangis dalam api, gunung es aktif perlahan naik. Iklim berteriak, tapi dunia terapung. Sial, teknologi berlari lebih cepat dari pelangi, menciptakan keajaiban, tapi juga jurang kesejahtera. Di Eropa, bayang-bayang produksi menekuk pintu, membawa kisah kehilangan, mencari sepotong masa depan baru. Ekonomi global menarik ke atas tipis. Mata uang jatuh, harga pangan naik, sementara di layar kaca, kabar bohong kadang lebih cepat berlari daripada kebenaran sendiri. Namun, di tengah liur bising krisis, masih ada tangan-tangan kecil yang menanam benih. Masih ada suara muda yang menyeru, dunia bisa pulih. Karena harapan bukan milik satu bangsa, melainkan cahaya yang berani melintas perbatasan.
lakukan padamu. Aku ingat wajahmu. Kita pernah duduk di bus yang sama kan? Kaki jemput Dan wajahmu terlihat tidak baik-baik aja. Ibu meninggal, adik-adikku menderita, aku gak sanggup lagi. Semua janji-janji itu sia-sia. Kota memang keras ada, tapi aku pernah bilang, selalu ada jalan bagi yang tidak menyerah. Tapi aku takut gagal lagi. Semua orang bisa gagal. Bedanya, yang hebat adalah mereka yang berani bangkit. Anak Indonesia itu kuat, jujur, peduli, dan tidak pernah berhenti bermimpi. Ya, kamu benar. Aku masih punya harapan. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi anak Indonesia yang hebat. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. Then I call my own. Through the dark, through the dark, through the moments in the fire, but it feels like home.
Betul banget. Baik, pada para hadirin semua, itulah rangkaian agenda kita pada hari ini. Kami selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sepatah dua kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semua. Baik, sebelum benar-benar mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kami berterima kasih kepada semua sponsorship yang telah mendukung acara assembly tahun ini. Toko Reski Sara, Jimmy Trends, PT King Putra Mahakam, PT Putra Mahakam Energi, Optik Suci Permata Sari, Pak Lexco. PT Rakan Jaya Mandiri, Bapak Said Muzibur Rahman, anggota DPRD Kalimantan Timur, Saudi Chicken Smash. Baik, kami akhiri. Saya